Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Sekarang kita akan mempelajari materi pola bilangan dan suku berikutnya untuk kelas 8 SMP. Sekarang, mari kita mempelajarinya. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan-bilangan yang membentuk pola tertentu. Kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama yaitu bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Susunan bilangan ini merupakan pola bilangan. Urutan pertama kita bisa menyebutnya dengan suku ke-1, kemudian suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Setiap suku dengan suku berikutnya membentuk sebuah pola, yaitu ditambahkan dengan bilangan 2. Apabila kita sudah mengetahui polanya, maka kita bisa memprediksi bilangan berikutnya. Misal kita akan mencari urutan ke-6 atau suku 6 dan juga suku ke-7. Jika kita mencari suku ke-6, maka kita tinggal menambahkan 2 pada bilangan urutan sebelumnya, yaitu bilangan pada suku ke-5. Maka 10 ditambah 2 sama dengan 12, jadi suku ke-6 adalah 12. Sedangkan berapakah untuk suku ke-7? Ini adalah contoh pola barisan bilangan selanjutnya. Jika kalian perhatikan setiap urutan atau suku yang satu dengan yang lainnya, ada sebuah pola yang terbentuk. Untuk contoh kedua, barisan bilangan ini hampir sama dengan contoh yang pertama. Setiap suku ke satu ke suku yang berikutnya dipolakan dengan cara dijumlahkan dengan suatu bilangan yang sama. Namun berbeda dengan contoh ketiga untuk suku ke-1 ke suku berikutnya dipolakan dengan cara dikurangi dengan suatu bilangan yang sama. Sedangkan untuk contoh keempat, suku ke-1 ke suku berikutnya dipolakan dengan suatu penjumlahan dan pengurangan yang dilakukan dengan cara bergantian. Apabila kamu sudah mengetahui pola setiap barisan bilangan dari contoh soal, apakah kalian sudah bisa memprediksi berapakah bilangan suku-suku berikutnya? Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh pola barisan bilangan yang dapat kita lihat, yaitu barisan nomor yang ada di beberapa perumahan. Ketika kita perhatikan rumah yang berjejeran, nomor rumahnya berselisih 22. Sedangkan untuk piramida kartu, pada segitiga paling atas membutuhkan 3 kartu. Untuk barisan berikutnya terdapat 2 segitiga yang membutuhkan 6 kartu, dan seterusnya. Jika kita perhatikan piramida kartu membentuk suatu pola barisan bilangan. Contoh yang lainnya adalah saat kalian menabung. Semisal kalian adalah orang yang disiplin menabung dan menyisihkan uang kalian sebesar 15.000 setiap harinya ke dalam suatu celengan, maka dengan pola barisan bilangan, kalian bisa meramal atau memprediksi berapakah uang yang ada di dalam celengan kamu tanpa harus membukanya. Jadi, kira-kira berapakah uang kamu setelah 1 bulan? Jadi pola barisan bilangan merupakan sebuah permainan teka-teki. Kamu harus memecahkan teka-teki bagaimana pola dan cara agar menemukan jawaban dari suatu persoalan. Kita perhatikan contoh berikutnya. Untuk contoh pertama, dari suku ke-1 ke suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan. Sedangkan untuk contoh kedua diperoleh dengan cara dibagi suatu bilangan. Untuk contoh ketiga ada sedikit perbedaan. Setiap suku satu ke suku berikutnya dilakukan dengan melompati satu suku dulu. Namun dilakukan dengan cara yang sama dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu dioperasikan dengan suatu bilangan.
Untuk contoh keempat, dari suku ke satu ke suku berikutnya dilakukan dengan cara mengoperasikan dengan suatu rumus, dan untuk kasus ini, bilangan sebelumnya dikalikan 2 kemudian dikurangi 1. Dan untuk contoh yang kelima, untuk menentukan berapakah suku selanjutnya diperoleh dengan menambahkan suku ke satu dengan suku sebelumnya. Khusus untuk pola barisan ini biasanya kita mengenalnya dengan barisan Fibonacci. Jadi setelah kamu mengetahui polanya, apakah kamu sudah bisa menentukan suku-suku selanjutnya? Sekarang sekilas kita akan mengenal macam-macam pola bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola barisan bilangan ini tersusun dari bilangan-bilangan ganjil yaitu bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pola bilangan genap. Pola barisan bilangan ini tersusun dari bilangan-bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pola barisan bilangan persegi. Pola bilangan persegi dibentuk oleh bilangan kuadrat sebagaimana rumus dari mencari persegi yaitu sisi kali sisi atau S kuadrat. Barisan bilangan tersebut yaitu 1 dari 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu pola persegi panjang. Pola barisan bilangan ini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang, yaitu dari rumus panjang kali lebar. Jika kita perhatikan gambar suku pertama adalah 2 diperoleh dari panjang kali lebar yaitu 1 dikali 2 sesuai titik pada gambar. Suku kedua yaitu 2 dikali 3 diperoleh 6. Yang ketiga yaitu 12 dari 3 dikali 4, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan segitiga, pola bilangan Pascal dan pola bilangan Fibonacci yang bisa kalian pelajari di lembar materi. Mungkin cukup itu untuk pelajaran matematika kali ini. Jangan lupa untuk meringkas penuturan tadi ke buku catatan kalian, dan jangan lupa untuk mengecek deskripsi di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.